Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini anak-anak masih kita melanjutkan bab usaha dan energi. Pada kali ini kita akan masuk ke materi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, dari mana kamu ketahui bahwa energi itu kan di hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan, ya. Jadi dia hanya berubah bentuk saja. Di energi mekanik itu gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik bahwa pada sistem yang terisolasi itu artinya hanya ada gayanya hanya ada gaya berat saja, tidak ada gaya luar, ya. Maka energi total mekanik sistem itu yang berlaku konstan. Jadi di titik manapun energi mekaniknya sama. Misalkan kita ada sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Jadi tingginya awalnya adalah H1 dengan kecepatan V1, kemudian benda tersebut jatuh di ketinggian H2 sampai di H2, ya, dengan kecepatan V2. Maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, EM tadi adalah jumlah antara energi potensial dan energi kinetik. Maka EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, ini sudah Ibu ajarkan minggu yang lalu, bahwa energi potensial itu M kali G kali H dan energi kinetiknya adalah setengah MV kuadrat. Tinggal kita masukkan saja. Di titik A itu ketinggiannya adalah H1, diganti di sini H1 dan kecepatannya adalah V1. Sedangkan di titik B ketinggiannya menjadi H2 dan kecepatannya menjadi V2. Dengan nilai EM adalah energi mekanik, satuannya adalah joule, EP adalah energi potensial sama satuannya joule, dan energi kinetik EK satuannya joule. Nah, perlu kalian ingat bahwa jika benda dilepaskan dari kecepatan awal 0, jadi misalkan ini kita lepaskan saja geraknya adalah jatuh bebas, maka V0-nya 0. Ya, di catatan ini V0-nya 0. Kemudian jika benda mencapai titik tertinggi, maka kecepatan akhirnya yang 0, Vt-nya 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, jadi sampai di permukaan tanah, maka hanya sama dengan 0, jadi tidak ada ketinggian. Kemudian kita masuk ke penerapannya. Yang pertama adalah untuk benda yang jatuh bebas. Nah, ini ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian pertama, kemudian turun di ketinggian kedua, dan terakhir sampai di tanah. Maka sesuai dengan hukum kekekalan energi mekanik, sama semuanya. EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Masukkan EM, rumusnya EP ditambah EK. Ya, jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 sama dengan EP3 ditambah EK3. Energi potensial 1 ada tidak nilainya? Ada, ya, karena EP rumusnya M kali G kali H. Di sini di titik pertama ada ketinggian, ada H-nya. Berarti nilainya ada EP1. Sedangkan EK1 bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Ingat, dia bergerak tadi jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Kalau kecepatan awalnya 0, maka EK tadi setengah MV kuadrat, V-nya 0. Maka nilai EK-nya 0. Di titik kedua ada di tengah-tengah. Berarti dia ada kecepatan dan ada ketinggian. Maka nilai EP2 dan EK2 dapat dicari. Di titik terakhir, di titik paling bawah berarti tidak ada nilai H. Maka yang 0 adalah nilai energi potensial. Jadi tinggal EK3. Maka rumusnya menjadi EP1 sama dengan EP2 ditambah EK2 sama dengan EK3. Jadi sama semuanya, hanya energi itu hanya berubah saja. Kalau di sini energi potensialnya besar, kalau di sini energinya dibagi menjadi 2, tapi besarnya tetap sama. Nah, yang di sebelah sini di titik ketiga energi kinetiknya yang besar, tapi EP-nya menjadi 0, ya. Nah, ini contoh soalnya. Bola dilepaskan dari ketinggian H, jika percepatan gravitasinya adalah G, berapakah energi kinetik saat benda berada di ketinggian 1/3 dari H-nya?
Jadi yang kita ketahui adalah H1 sama dengan H, H2 sepertiga H, berapakah EK2? Yang ditanya adalah energi kinetik 2. Kita masukkan rumusnya, nah ya. Ini hanya 2 titik yang ditinjau, tidak 3 titik, maka EM1 sama dengan EM2. EM tadi EP plus EK ya, ini sudah cukup paham. EP1 berarti MG kali H1, EK1-nya 0, ya, jadi dari ketinggian V0-nya ini, dari ketinggian awal, gerak jatuh bebas, berarti EK-nya 0. EP2-nya MGH2 ditambah EK2. Kenapa ini tidak dimasukkan setengah MV kuadrat? Karena yang diminta pada soal adalah energi kinetik 2, jadi tidak perlu kita ubah lagi rumusnya, tetap dalam EK2 saja. Nah, kemudian kita masukkan M kali G, H1-nya tadi sama dengan H, di soal tidak ada nilainya, jadi cukup masukkan H saja. H2 diganti dengan sepertiga H ditambah EK2, maka kalau ini pindah ruas, EK2 menjadi MGH dikurang sepertiga MGH. 1 dikurang sepertiga berarti 2/3 M kali G kali H. Jika nanti di soal diketahui nilai massa, gravitasi, dan ketinggian, maka dapat dihitung besar EK2. Ya. Kemudian yang kedua adalah ayunan bandul, nih yang soal yang sering muncul ya, yang Ibu ambil. Di gambar ini nak, jadi kalau bandul itu dari titik 1 misalkan, awalnya diam, kemudian kita lepaskan, dia akan bergerak di titik kedua, di titik setimbang, kemudian naik di titik ketiga. Pada saat naik di titik ketiga ini, kecepatannya habis VT-nya. Makanya bandulnya balik lagi ke bawah karena sudah habis kecepatannya, ya. Nah, jadi kalau ditinjau dari energi mekaniknya, EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Ibu ambil di 3 titik ini ya. EM1, EP1 tambah EK1, EM2, EP2 tambah EK2, EM3, EP3 tambah EK3. Energi potensial ingat M kali G kali H. Ada nggak ketinggiannya? Kita lihat, ini titik paling bawah. Berarti di sini ada nilai H. Kalau ada nilai H ketinggian berarti dia bisa dihitung. EP-nya ada nilainya, EP1. Kemudian energi kinetiknya, ingat tadi di sini mula-mula 0, belum kita lepaskan, berarti energi kinetiknya 0. Di titik kedua dia sedang bergerak dan dia ada ketinggian, maka nilai EP2 dan EK2 ada. Di titik terakhir energi potensialnya, energi kinetiknya, nah ini Ibu nulisnya enggak ini ya. Energi potensialnya ada EP3, tetapi energi kinetiknya 0. Nah ini Ibu balik tadi nulisnya ya. Kenapa energi kinetiknya 0? Karena di titik terakhir tadi kecepatan akhirnya 0. Jadi bandulnya tuh balik lagi. Kalau ini kecepatannya enggak 0 ya ini balik lagi ke sini. Jadi kita materinya jadi gerak melingkar. Jadi kalau untuk bandul sampai di titik tertinggi saja, VT-nya sama dengan 0, habis dia balik lagi ke posisi semula ya. Jadi dia adalah gerak harmonik. Maka rumusnya menjadi EP1 sama dengan EP2 ditambah EK2 sama dengan EP3. Lanjut ke contoh soalnya. Sebuah bandul bermasa 1 kg diikat dan kemudian digerakkan seperti pada gambarnya. Dari sini dia dari titik A dilepaskan, kemudian ke titik B. Jika bandul mencapai ketinggian maksimum 0,5 meter dan massa tali diabaikan, maka berapakah laju bandul di titik B? Nah, yang ditanya di sini ya. Jadi yang diketahui di kecepatan di A mula-mula 0, ketinggian A 0,5 meter, ketinggian B 0 ya, nggak ada ketinggiannya. Tinjau di 2 titik, maka EMA sama dengan EMB. EMA, EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. EPA-nya M kali G kali HA, EKA-nya 0. Kenapa 0? Karena tidak usah lagi dimasukkan, V-nya 0 ya. Jadi kalau ini setengah MVA kuadrat, A-nya 0 ya tetap 0 EK-nya. EP-nya di sini 0, karena di sini M kali G kali HB, HB-nya 0, ini nilainya 0, Ibu tulis.
EKB-nya setengah MVB kuadrat. Nah ini EK-nya kita uraikan rumusnya, tidak seperti contoh soal sebelumnya, karena yang diminta pada soal adalah VB, bukan EKB. Masukkan nilainya. Nah ini M-nya kenapa bisa hilang? Karena sisi kiri dan kanan ada, jadi kalau dibagi dia habis M-nya. Tinggal G kali HA sama dengan setengah VB kuadrat, G-nya 10, hanya 0,5, sama dengan setengah VB kuadrat. 10 dikali 0,5 sama dengan 5, maka VB kuadrat sama dengan 2-nya pindah ruas, 2 kali 5 10, VB sama dengan akar 10 meter per sekon. Nah selain dari dua contoh ini nak, masih banyak lagi aplikasi dari hukum kekekalan energi mekanik. Nanti Ibu share di IC lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan bertanya. Ya, sekian dulu materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.